Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua. Selamat Tahun Baru 2021. Ya, kita sudah memasuki hari-hari paling pertama di tahun ini. Saya sungguh berharap, ya, saya mewakili seluruh tim pengembalaan, sungguh berharap bahwa kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kasih kita kepada Yesus Kristus, di dalam pertumbuhan karakter yang baik yang muncul dari hati kita. Jadi ibarat satu perjalanan, dengan bertambah jauhnya perjalanan kita, lewat 1 tahun lagi, itu berarti tujuan kita semakin dekat. Ya, itulah yang kita harus harapkan, bahwa tujuan kita semakin dekat, bukan kita malah melenceng semakin jauh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami sebagai satu jemaat, satu tubuh, yang terdiri atas tiap-tiap keluarga dan pribadi, boleh Engkau bawa masuk ke dalam tahun 2021 ini, dengan segala keadaan kami seperti saat ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Untuk nafas yang masih Engkau berikan, untuk waktu, untuk kesempatan, untuk segala hal, segala pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab yang masih ada di tangan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Dan ini satu percaya kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan tetap menuntun tangan kami, mengokohkan langkah kaki kami. Engkau yang memimpin di depan, Engkau bawa kami menghadapi apapun. Karena bersama Engkau, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Jadi inilah pertanyaan kita di awal tahun ini. Ya. Ada apa di tahun 2021? Mungkin ini pertanyaan yang bisa memancing banyak rasa ingin tahu. Ya, setiap orang pasti penasaran. Ya, banyak orang punya kecenderungan untuk suka pada yang namanya ramalan gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku dia punya satu pengetahuan, ini akan terjadi di depan. Biasanya dengan segera itu menarik ya perhatian banyak orang. Ya, termasuk orang Kristen kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia hanya bisa berspekulasi. Ya. Jadi kalau ada orang katakan ini akan terjadi, ini akan terjadi, secara pribadi saya katakan itu spekulasi. Ya, itu adalah spekulasi. Mungkin bisa benar, tapi bisa juga meleset. Ya. Nah, jadi bagaimana kita memandang di tahun 2021 ini? Apakah kita semua masih optimis? Ya, atau rasanya biasa-biasa saja? Ya, karena tahun kemarin kita ditempa dengan keadaan yang cukup unik, ya, hal baru, banyak sekali tantangan. Apakah yang muncul dari sana, saudara? Ya, setelah kita melewati kurang lebih mungkin 10 bulan ya, di tahun 2020 dalam keadaan yang pandemi seperti ini, apa yang muncul pada hari-hari ini, pada waktu kita menapaki tahun yang baru? Apakah kita masih punya optimisme, ya, pengharapan? Ataukah ya biasa-biasa saja gitu? Saudara, pada waktu segala informasi yang kita tangkap itu penuh dengan bias, kita jadi ingin tahu apa kepastiannya. Ya, sebagai manusia kita ingin tahu apa sih yang bisa kita pegang, yang bisa kita percaya. Banyak orang katakan A, katakan B. Banyak sekali pendapat berkaitan dengan masalah-masalah. Banyak orang yang kita juluki orang ahli, yang seharusnya punya kapasitas untuk menjelaskan. Tapi kenyataannya ada berbagai aneka ragam informasi yang berbeda. Jadi mana yang pasti? Apakah yang bisa kita pegang sebagai satu kepastian, saudara? Nah, saya ingin tekankan bahwa cara Tuhan hanya satu. Ya. Dikatakan
supaya kita semua memperhatikan firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Sama seperti kita memperhatikan pelita di dalam kegelapan. Ya, jadi di tengah-tengah, di sekeliling gelap, tapi biarlah mata kita tertuju pada firman itu, seperti orang yang menunjukkan perhatiannya kepada satu pelita. Karena itu satu-satunya cahaya, saudara. Di tengah segala kegelapan, itu satu-satunya cahaya, kesitulah pusat perhatian kita tertuju. Ya, di 2 Petrus 1 2 Petrus 1:19, ya, kita memperhatikan firman yang telah disampaikan oleh para nabi seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Amin. Ya, jadi itu hanya satu-satunya cara yang Tuhan tunjukkan. Perhatikan firman. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, sebelum kita masuk, kita akan bahas dari 2 teks. Saya akan perlihatkan beberapa gambar, ya, untuk menggambarkan bahwa ini keadaan. Ya, kalau ditanya apa yang akan terjadi di 2021, ya ini keadaan yang masih akan terus terjadi, saudara. Ya, baik, gambar pertama, kita bisa melihat, saudara, ini adalah satu tempat yang sudah porak-poranda karena perang. Konflik akan terus terjadi. Ya, kalau tidak salah ini salah satu kota, salah satu tempat di Suriah. Orang anggap ini barusan mereda, baru selesai. Perang kurang lebih 7 atau 8 tahun. Tetapi konflik-konflik di tempat lain, perang di tempat lain akan terus terjadi. Jadi maksud saya, kalaupun tidak sampai terjadi perang, konflik antar manusia akan terus terjadi. Ya, bisa konflik politik, bisa konflik sosial, bisa konflik agama. Bukankah itu yang terjadi di sekeliling kita saat ini? Ya. Nah, kemudian gambar kedua. Jadi gambar-gambar ini hanya mewakili, saudara. Biasanya ini yang mengikuti satu konflik. Yaitu keadaan susah. Ini adalah foto satu anak, kemungkinan besar di Suriah juga, di kamp pengungsian. Ya, kalau saudara perhatikan anak ini, walaupun tempatnya kelihatannya panas, tapi dia memakai baju yang tebal. Jadi memang dingin, saudara. Ya, di Suriah, di Yordania, di kawasan itu. Sampai bulan Februari kalau kita jalan di sana naik bis di tengah jalan, kiri kanan kita masih bisa melihat salju. Ya, jadi ini tempat yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali, terlebih untuk anak-anak. Tapi ini ekses yang muncul dari konflik. Ya, pertanyaan apakah ini akan berhenti? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar konflik akan terus berlanjut. Karena itu mengiringi hidup manusia di dunia ini. Itulah yang dikatakan kegelapan. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ya, ini mewakili akibat dari usaha ekonomi manusia. Ya, kalau saudara lihat ini adalah pembabatan hutan, ya, dengan cara dibakar, pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya ekonomi, saudara. Jadi segala tindakan ekonomi manusia, eksesnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini hanya mewakili, karena kita tinggal di Indonesia, jadi ini lebih dekat. Ya, saya bisa saja memperlihatkan gambar, ya, kutub utara misalkan, salju yang mulai meleleh. Sejak tahun 2019 kita mendengar bahwa di pegunungan Himalaya itu salju terus mencair. Jadi dari tahun 2019 banyak diberitakan bahwa mayat-mayat pendaki yang selama ini terkubur di bawah es mulai bermunculan. Ya, dari tahun 2019. Ya, jadi artinya apa, saudara? Semakin tipis esnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa 2035 nanti pada bulan-bulan musim panas di kutub utara, itu di sana tidak ada lagi es yang mengapung di pantai-pantainya. Ya, tidak ada lagi. Nah, kemudian gambar berikut, ini juga mewakili. Ya, ini adalah urban sprawl,
Jadi kegiatan ekonomi usaha manusia untuk hidup, untuk mencari profit, untuk mencari laba, kegiatan ekonomi yang membuat roda itu berputar, jangan lupa eksesnya adalah seperti ini. Setiap kali kota berkembang, seringkali berkembangnya dia di beberapa negara tertentu itu dengan cara yang tidak terkendali. Ya, tidak dikendalikan, tidak dirancang dengan baik. Jadi ini akibatnya, Saudara. Ya, banyak orang yang harus tinggal di tengah-tengah tumpukan sampah, padahal itu di kota. Ya, tinggal bersama parasit. Jadi kita bisa bayangkan ya kehidupannya seperti apa. Jadi kemajuan banyak, tapi kegelapan yang seperti ini akan terus mengiringi. Jadi kurang lebih itu sebenarnya. Ya, kalau kita tanya apa yang akan terjadi di 2021, ya hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Nah, mari kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, Petrus menulis surat ini dalam keadaannya yang sudah tersudut di Roma, di penjara. Ya, selang berapa waktu kemudian dia menulis surat yang kedua, pada waktu itu sudah semakin jelas nasibnya. Dia katakan bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini. Jadi ini adalah kata-kata terakhir dari seorang rasul yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, Petrus. Dia menunjukkan suratnya kepada orang-orang pendatang. Artinya kebanyakan bukan orang Yahudi. Nah, saya akan soroti ayat 2. Ini yang ada di dalam hati Petrus berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Pada waktu dia membayangkan orang-orang kepada siapa dia tujukan suratnya, dia katakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara, mari kita identikkan, ya, sekian ribu tahun kemudian, inilah kita yang membaca surat yang sama. Kita pun adalah orang-orang yang pendatang, karena kita bukan orang-orang Yahudi. Petrus katakan bahwa kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi hal yang pertama yang saya ingin kita semua berdiri di atasnya adalah kebenaran ini, saudara. Bisanya kita menjadi lahir baru, bisanya kita mengenal Yesus Kristus, lahir baru, menjadi orang Kristen, menjadi ciptaan yang baru, mendekat kepada Tuhan, itu pertama karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Kita semua tidak ada di dalam satu keadaan netral, di mana kita bisa mempertimbangkan dengan objektif, dengan netral, saya ingin ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memberikan kasih karunia itu, menghidupkan kita kembali, membangunkan kita, membuat hati kita baru, kita selamanya tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Itu kasih karunia artinya, saudara. 100% mutlak kasih karunia. Tidak ada usaha dari kita. Dalam keadaan kita terhilang, dalam kita berdosa, Tuhan datang, masuk dalam hidup kita dan menghidupkan kita. Itu pilihan Tuhan. Ya. Bahkan di Efesus 1 ayat 4 dikatakan Allah memilih kita, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, dunia belum dijadikan, tapi di dalam rencana Allah yang sempurna itu dia sudah memilih kita. Memilih setiap nama kita. Bahwa nanti pada harinya dia akan masuk dalam hidup kita, memanggil kita, dan kita akan menjawab. Itulah sebabnya kita ada pada hari ini, detik ini, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, yang dikuduskan oleh Roh. Jadi yang pertama membuat kita menjadi kudus,
itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri, bukan pekerjaan kita. Jadi mari kita semua sekali lagi saya ingatkan, Allah tidak menyuruh kita menjadi orang baik lebih dahulu, baru kita dianggap layak. Kita berubah dulu menjadi orang baik dulu. Dia mati pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih belepotan dosa, pada waktu kita masih najis, masih kotor, masih terpisah dari Allah. Dia datang dan yang dia lakukan adalah membenarkan kita di hadapan Tuhan. Pada waktu darahnya itu terpercik membasuh kita, kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan karena anugerah, karena pemberian, karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara mengenai hasil perbuatan kita manusia, tetapi ini adalah status yang diberikan oleh Tuhan. Kamu kudus, saya kudus, saudara kudus. Karena apa? Karena kita punya iman, percaya kepada Yesus, dan darahnya itulah yang menguduskan kita. Nah, kemudian yang ketiga, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara, sejak saat itu, sejak saat kita bertobat, kita selayaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya Petrus katakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, jadi ketaatan yang kita kerjakan setelah kelahiran baru kita itu membuktikan hanya satu hal, bahwa kita memang orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dan biarlah itu nyata di dalam hidup kita pada waktu kita taat kepada Yesus Kristus. Jadi apa ketaatan kita? Ya, apa yang kita harus lakukan, saudara? Mari kita lihat di teks berikutnya, 1 Petrus 2 ayat kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini yang harus kita kerjakan. Saudara, kalau dikatakan supaya kita sama seperti bayi yang baru lahir, ini bukan berarti firman Tuhan katakan supaya kita tinggal di dalam keadaan yang tidak bertumbuh, bayi terus, ya bukan. Saudara, konteks pada waktu itu, ini kan surat kepada orang-orang pendatang, ya. Jadi pada waktu itu banyak orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka lalu masuk, ya, untuk menerima, untuk ikut di dalam agama Yahudi. Disebut proselit. Dan biasa mereka menyebut orang-orang proselit ini, orang-orang yang bukan Yahudi tetapi masuk mengikuti tradisi dan agama Yahudi, mereka memandang orang-orang ini seperti bayi yang baru lahir. Dalam pengertian positif, dalam pengertian kerendahan hati mereka, bersedia meninggalkan segala dewa-dewa, ilah-ilah berhala mereka. Lalu mereka punya ketaatan untuk menyembah Allah yang satu. Lalu mereka punya ketulusan iman untuk diajar, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Untuk mereka punya cinta, punya kasih kepada oikos, orang-orang yang baru itu. Ya. Jadi itu maksudnya. Itu maksudnya, Petrus katakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, kemudian dikatakan berikutnya, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Ya. Jadi itulah kecenderungan natural dari seorang bayi. Dia selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani di sini. Ya, jadi memakai penggambaran seorang bayi. Saudara, jiwa kita selalu haus akan sesuatu. Ya, entahkah itu informasi, entahkah itu hiburan, entahkah itu satu hubungan, satu reaksi respon timbal balik ya dengan orang lain. Jadi mudah, saudara. Kalau kita ingin menemukan kenyataan ini, lihat saja bagaimana hubungan manusia pada umumnya dengan gadget mereka, dengan handphone mereka, ya dengan tablet mereka. Kita secara aktif mencari, ya. Lalu pada waktu kita mencari, kita diisi. Pada waktu diisi,
itu kita terima. Biasanya kita cerna, kita terima. Ya, itu sebenarnya hubungan kita yang virtual itu, saudara. Pada tahun 91 ada seorang psikolog, ya, dia khusus psikolog sosial, ya, psikologi sosial, namanya Kenneth Gergen. Ya, Kenneth Gergen. Dia katakan bahwa orang akan menderita namanya multifrenia. Ya, dia sebutkan satu istilah. Jadi ini luar biasa, ya. Ini kan lama berselang, ya, sebelum keadaan menjadi seperti ini. Tapi dia katakan, dia proyeksikan bahwa orang akan multifrenia. Jadi bukan schizofrenia, ya, multifrenia. Jadi artinya orang akan terfragmentasi, saudara. Terfragmentasi itu maksudnya terpecah belah, ya, ketarik ke sana kemari, sehingga diri sendiri itu hilang. Ya, banyak arah yang akan menarik individu, sehingga orang ini akan tersesat. Ya, kehilangan jati dirinya, dia akan menjadi seperti yang ditarik sana sini. Ya. Bukankah itu terjadi pada hari-hari ini? Itulah yang mengisi kekosongan jiwa orang, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, haus akan air susu yang murni. Ya. Jadi saudara, tidakkah kita ingin tahu apa yang Tuhan katakan? Daripada kita begitu ingin diisi oleh dunia yang virtual itu, yang menarik orang-orang ke sana kemari, ke segala arah sehingga kita terpecah tidak utuh. Tidakkah kita ingin mencari satu sumber air hidup itu? Menjadi satu-satunya sumber yang murni, yang mengisi jiwa kita. Sehingga waktu kita memandang ke depan, segelap apapun, ada pelita di sana, saudara. Ada pelita yang menerangi mata kita, langkah kaki kita, jiwa kita. Bukan jiwa yang tertarik oleh dunia yang gelap ke sana kemari. Oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi oleh sesuatu yang hidup, pelita dari Tuhan sendiri. Saudara, jadi Alkitab adalah sumber utama kita untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan. Sumber primer, yang lainnya sekunder, saudara. Yang lainnya harus tunduk. Ya. Jadi itu Alkitab yang menjadi sumber utama perkataan, maksud, rencana, keinginan Tuhan. Ya. Bukan mimpinya kita. Bukan pernyataan-pernyataan roh yang keluar dari mulut siapapun, hamba Tuhan atau siapapun. Bukan kata-kata manusia, saudara. Ya, Paulus katakan, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan atau kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Ya, 1 Korintus 14 ayat 37. Jadi rupanya di jemaat Korintus banyak orang yang mengaku dirinya nabi. Ya, mendapat karunia A, karunia B, pernyataan ini, pernyataan itu. Mereka semua mengklaim bahwa ini dari Roh Kudus. Ini akan terjadi, ini akan terjadi. Ya, sampai ini menimbulkan situasi yang bagi Paulus ini kacau. Ya, jadi Paulus katakan keluar teks ini. Ya, siapapun yang orang yang menganggap dirinya nabi atau mendapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang kutulis ini, jadi bagi kita adalah semua tulisan ini, saudara. Ya, ini punya otoritas yang lebih tinggi. Artinya ini yang murni. Yang lain bisa jadi tidak murni. Kalau selaras sesuai dengan ini, itu murni. Tapi kalau itu tidak selaras, itu hanya rekayasa manusia, itu tidak murni, saudara. Jadi ini yang firman Tuhan beritakan. Ya, murni artinya tidak bercampur. Saudara, saya ingin kita semua menangkap apa yang menjadi pergumulan gereja mula-mula dulu. Dan itu masih menjadi pergumulan gereja sampai detik ini. Ya. Jadi pergumulan yang tantangan yang besar pada waktu itu adalah hal mengenai pengajaran sesat. Ya. Di 2 Petrus dikatakan mengenai guru-guru palsu, pengajar sesat. Ya, saudara bisa lihat di Galatia, di Kolose, ya, bagaimana Paulus sampai mengatakan kepada jemaat Galatia, masakan sia-sia, kamu percaya kepada Injil lain, masakan itu semua sia-sia. Ya, sampai begitu seperti orang frustrasi, ya, dari pernyataan kalimatnya. Kemudian kita bisa lihat jemaat Kolose. Ada satu ajaran yang mengatakan bahwa
Intinya sekarang kita tahu itu gnostikisme, saudara, ya, gnostik. Jadi guru-guru palsu itu mengatakan bahwa saya punya rahasia, saya punya rahasia. Nah begitu orang dibilang punya rahasia, itu rasa ingin tahunya jadi bangkit. Mereka jadi mendengarkan pengajaran itu. Dan mereka memonopoli rahasia itu. Sampai Paulus harus tulis kepada jemaat di Kolose, rahasia itu sudah dibuka kepada kita, dan rahasia itu adalah Kristus. Kemudian di 2 Tesalonika, ya jelas di situ Paulus mengatakan mengenai ilham roh. Ya. Kepada Timotius, sekali lagi Paulus menulis mengenai roh-roh penyesat. Sampai dia nasihatkan kepada Timotius, kamu harus membangun satu doktrin yang sehat. Pengajaran yang sehat, sound doctrine. Ya, untuk membendung. Kepada Titus, Paulus katakan, hadapi. Dan kamu harus menegur itu ajaran dongeng. Jangan sampai itu merasuk ke dalam gereja. Jadi saudara, apakah itu berhenti? Masih sampai detik ini. Jadi firman ini masih relevan bagi kita. Bangun sesuatu yang murni, ingat akan apa yang tidak murni. Kemudian ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 5. Ini hal berikutnya yang kita harus kerjakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita tahu dari Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, sejak dahulu umat Tuhan secara rutin mempersembahkan korban. Ya, ada korban sajian, korban bahkan berbagai macam korban, berbagai macam waktu. Ya, ada waktunya, ada ketentuannya, ada hari-hari rayanya. Bagaimana kita lakukan itu saat ini? Saudara, teks tadi adalah jawabannya. Pada waktu kita memberikan diri kita menjadi batu hidup untuk membangun satu rumah rohani, satu imamat kudus, itu artinya kita mempersembahkan satu persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi itu satu-satunya cara kita memberikan persembahan rohani kita kepada Tuhan. Yaitu pada waktu kita memberikan diri kita menjadi batu hidup, menjadi susunan satu imamat yang kudus. Ya, amin saudara. Jadi ini hal yang kita harus kerjakan. Bukan hanya di tahun ini, tapi sepanjang umur hidup kita masih ada. Tuhan masih memberikan. Berikan diri kita untuk membangun imamat kudus ini. Berikan diri kita untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi segala hal yang baik yang saudara kerjakan bagi jemaatnya, ya, tenaga saudara, pelayanan saudara, pemberian saudara, itu sama seperti saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi dalam kesempatan ini di awal tahun, ya, saya mewakili tim penggembalaan, ingin memberikan dorongan sekaligus apresiasi, ya, ucapan terima kasih, mewakili seluruh jemaat kepada siapapun saudara, karena namanya terlalu banyak untuk disebutkan, yang dengan tekun, dengan tanpa pamrih, dengan rajin, dengan setia, terus melayani di dalam jemaat Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, mungkin itu sesuatu yang kelihatan di depan, atau itu sesuatu yang tersembunyi di belakang, sehingga bahkan tidak ada orang yang ingat saudara. Tapi biarlah kesempatan hari ini, saya mewakili jemaat menyampaikan terima kasih. Saudara semua sedang mempersembahkan korban pada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi korban yang berkenan. Amin saudara. Mari kita teruskan, tetapkan pandangan kita. Lihat pelita itu. Lihat semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Dengan kata lain, perhatikan semua yang dituliskan di sini. Sepanjang tahun ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, kita akan menggali, kita akan belajar, ya, dengan lebih bertekun, dengan lebih haus, ya, mengambil, memegang kebenaran demi kebenaran. Biar itu menjadi blok-blok yang membangun diri kita, membangun iman kita, pemahaman kita. Sehingga pengenalan kita akan Allah semakin bertumbuh. Dan kasih kita kepada Yesus semakin dalam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman pada awal tahun ini satu pesan yang begitu terbatas. Karena apa yang bisa keluar dari mulut bibir kami adalah terbatas.
Tapi apa yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu ini tidak terbatas Tuhan. Karena itu bekerjalah sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu. Sebagaimana Engkau sudah memilih kami, memanggil kami. Dan sekarang Engkau menaruh kami di jalur ini dalam hidup ini. Teruslah bekerja di dalam setiap kami. Biarkan kami bertumbuh semakin dewasa Tuhan. Biar kami tetap memegang karakteristik seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Maka Engkau akan merespon, memimpin di depan kami, memimpin seluruh perjalanan kami, melewati tahun ini dengan utuh, dengan bertumbuh, dengan semakin berkenan kepada Engkau. Inilah jemaat-Mu ya Tuhan, kami sampaikan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.